Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Badrudin KW, konten wirausaha. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi atau sharing tentang usaha atau wirausaha yang sedikit modal tapi lumayan untungnya, dan resikonya pun cukup minim. Nah, kali ini saya akan kupas 10 ya, tidak main-main, tidak tahu 10 usaha yang hit atau tren dengan konsep wirausaha yang modal sedikit tapi untungnya banyak. Nah, sebelum dilanjut, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng supaya mendapatkan notifikasi di saat video baru diupload. Nah, sekali lagi, subscribe itu gratis dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe. Nah, baik teman-teman. Nah, yang pertama adalah usaha yang mini modal. Yang pertama adalah ojek online. Nah, sekali lagi, ojek online yang pertama. Nah, ojek online ini teman-teman modalnya hanya sosial media dan sepeda motor saja, tanpa harus bergabung dengan ojek-ojek yang sudah punya nama ya. Kita sendiri bisa ngelakuin atau bisa ngejalanin ojek online, baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Nah, saya sendiri pernah mengalami atau pernah bikin ojek online dengan nama ojek itu Jabjek, Jabar Ojek Online ya. Nah, pada saat itu saya awal-awal resign dari sebuah perusahaan, kemudian saya ngejalanin ojek online itu sendiri ya. Hasilnya lumayan ya, lumayan. Jadi yang pertama adalah ojek online. Nah, nanti di video-video berikutnya kita akan kumpas satu persatu dari 10 video tadi, 10 usaha tadi kita kupas satu persatu, mulai dari ojek online dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua, ingat nih, yang kedua ini juga tidak kalah menarik teman-teman. Jual barang second. Nah, pernah lihat kan di Facebook live. Nah, itu banyak orang-orang jual barang second ya, barang second itu modalnya lumayan sedikit tapi untungnya lumayan banyak. Nah, modalnya teman-teman hanya sering atau rajin interaksi di media sosial. Supaya teman-teman mainnya di Facebook, rajin teman-teman berinteraksi di sana, rajin nge-like, rajin komen di komentar-komentar orang atau uploadan atau status teman-teman kita di sosial media tadi. Kemudian perbanyak teman atau jumlah follower kalau di Instagram ya, perbanyak teman, atau di Twitter atau di TikTok, perbanyak teman. Nah, caranya perbanyak interaksi dengan teman-teman yang di luar sana. Kalau Facebook, semuanya teman-teman yang belum ngerti tentang jualan di Facebook karena terbatas teman-teman. Nah, teman-teman usahakan tembuskan ke 5.000 pertemanan ya. Setelah 5.000 pertemanan, maka teman-teman bisa setting ke publik ya. Jadi banyak orang yang akan mengikuti Facebook kita, sehingga teman-teman nanti semakin banyak teman-teman yang melihat postingan teman-teman, nah teman-teman akan semakin mudah berjualan di sana ya. Nah, nanti kita akan di lain waktu kita akan kupas juga tentang Facebook marketing itu seperti apa. Insya Allah kita akan kupas secara tuntas juga ya. Intinya semua konsep-konsep 10 ini akan kita kupas satu persatu di video-video selanjutnya. Yang ditunggu-tunggu nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah food street. Nah, food street ini contohnya minuman kekinian, jajanan kekinian. Banyak sekali food street yang sekarang lagi hit, lagi booming. Baik itu franchise maupun pribadi mendirikan sendiri, itu semuanya menghasilkan cuan. Nah, tentunya itulah tujuan kita berwirausaha, adalah cuan. Nanti juga akan kita kupas minuman kekinian, baik itu boba, baik itu es jeruk atau lain sebagainya, baik itu Kentucky, burger dan lain sebagainya.
Next, kita akan kupas satu persatu dan kita akan datangi food street yang ada di wilayah saya. Ya. Next, yang keempat, YouTuber. Nah, YouTuber ini teman-teman gampang-gampang susah, tapi kalau hokinya dan teman-teman rajin, maka teman-teman akan menjadi orang sukses di YouTuber. Meskipun saya sendiri belum sukses. Nah, kuncinya adalah sama, rajin upload, rajin bikin konten ya di YouTube itu. Memang banyak YouTuber pemula yang saya udah rajin upload, sudah bikin konten, sebenarnya mungkin sudah keluar modal ya, beli peralatan ini itu sampai lengkap, tapi jumlah subscribernya masih sedikit. Ya, kuncinya adalah sama dengan saya. Itu tandanya YouTuber malas bikin konten. Nah, jadi kalau mau teman-teman sukses di YouTuber adalah rajin bikin konten dan bikin konten semenarik mungkin ya. Nah, next kita akan juga buat teman-teman yang nggak ngerti menjadi YouTuber, kita akan bahas dari awal, mulai dari buat akun kita akan kupas juga di video-video selanjutnya. Next, yang kelima, influencer. Ingat, influencer bukan buzzer. Ya hampir sama lah, influencer dengan buzzer itu hampir sama. Influencer ini teman-teman kuncinya hanya teman-teman rajin di sosial media, hampir sama dengan Facebook atau jualan barang second tadi ya. Intinya di sana. Jadi teman-teman bisa menjadi influencer di Instagram, produk A, produk B, produk C. Nah, kuncinya teman-teman perbanyak teman. Nah, ada juga yang sistemnya kita berbayar ke grup, masuk ke grup. Nanti admin yang akan mencarikan job. Nah, semuanya kita bayar nanti 100.000 dimasuk ke grup itu, masuk ke grup. Banyak juga yang gratis. Banyak juga, tapi lebih efektif lagi yang berbayar. Bayar 100.000 itu selamanya. Selagi teman-teman bertahan di grup itu, maka si admin akan mengirimkan job ke grup itu sendiri, ya, ke grup sendiri. Contohnya, produk A mau launching nih, job mereka membutuhkan influencer. Pada tanggal sekian akan launching produk A. Nah, ketika perusahaan itu mengupload di media sosial, maka kita sebagai influencer menyerang atau melike, menkomentari iklan tersebut ya, uploadan tersebut ya. Itulah sedikit tentang influencer. Sama dengan yang sebelumnya, kita akan kumpas juga di video berikutnya. Next, yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah ahli-ahli atau pakar-pakar editing. Nah, editing ini teman-teman cukup menjanjikan. Asal teman-teman rajin dan rajin. Baik, editing itu bisa nanti teman-teman edit video, edit gambar, buat poster dan lain sebagainya. Banyak sekali job-job tentang editing ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin, harus tidak mesti peralatan mewah, bisa saja menggunakan handphone, Photoshop juga ya, Photoshop, menggunakan laptop, pakai VSCOT dan lain sebagainya. Banyak editing di sana. Cukup teman-teman nanti gabung ke grup-grup Facebook, grup-grup anime, contohnya grup anime atau grup-grup yang lain. Di sana banyak orang kadang pengen buat logo ya. Semuanya teman-teman gabung ke grup laundry atau grup pertanian. Nanti di sana teman-teman tinggal share saja bahwasannya teman-teman bisa membuatkan logo ya. Banyak juga pedagang-pedagang online yang pengen dibikin logo. Nah, teman-teman bisa bikinkan logo di sana ya. Next, yang berikutnya, reseller. Nah, yang ketujuh adalah reseller. Nah, sampai cadel saya, sampai kaku saya ngomong tentang reseller ini. Nah, reseller ini teman-teman ada yang pakai modal dan ada yang tidak pakai modal. Tapi sebaiknya menjadi reseller itu kita harus memiliki modal ya, memiliki modal. Contohnya, kalau kenapa kita harus memiliki modal? Teman-teman mau posting tentang produk A, size A, warna A. Nah, teman-teman akan kebingungan, next akan menjumpai kebingungan kalau teman-teman tidak punya stok. Contohnya, teman-teman udah posting baju ya, tiba-tiba ada yang nyantol. Nah, barang itu enggak, teman-teman harus order dulu ke
atas lagi. Nah kalau stok nggak ada, tiba-tiba nggak ada stok, teman-teman kebingungan. Nah teman-teman kebingungan karena stoknya kehabisan ya, karena teman-teman nggak megang stok. Makanya disarankan punya stok. Nah nanti kita akan berbincang juga dengan salah seorang reseller yang udah mantap pokoknya di dunia resellers ya. Kemudian yang kedelapan itu adalah counter atau jualan pulsa. Nah jualan pulsa ini seperti teman-teman ketahui sekarang itu sepertinya tua muda anak-anak itu nggak bisa hidup tanpa handphone lah ya. Handphone pun ingat harus ada kuotanya. Jadi teman-teman harus itu merupakan harus pandai membaca peluang ya. Nah peluang itu, jadi pulsa itu teman-teman udah kayak makanan juga, udah kayak kebutuhan pokok kalau di bahkan satu hari bisa orang menghabiskan 1 giga, 2 giga, 3 giga ya, apalagi yang hobi game ya, hobi game. Nah itu merupakan peluang juga ya pulsa. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir ini yang sedang saya geluti juga ya di bidang jasa, yaitu laundry ya. Ingat, laundry ini adalah usaha yang mudah ditiru ya, usaha yang mudah ditiru dan modalnya tidak begitu berat. Jadi teman-teman hanya diminta atau teman-teman harus memprioritaskan tentang kualitas saja. Tentang laundry udah kita bahas, udah banyak dibahas di video-video selanjutnya di channel ini. Silakan teman-teman buka-buka lagi, scroll lagi video-video tentang laundry ini ya. Nah itulah 10 usaha yang sangat wah di 2022 ini dengan cuan yang lumayan. Nah semoga 10 jenis usaha itu teman-teman bisa menentukan sikap ya, bisa memilih. Syukur-syukur teman-teman bisa ngejalani beberapa wirausaha itu. Nah itu dari 10 itu seperti yang saya terangkan di sebelumnya, kita akan bahas satu persatu di video berikutnya. Nah terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.